Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama aku Amel. Aku Eca. Dan aku Ella. Hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke dunia filsafat Eropa. Tepatnya di Jerman pada akhir abad ke-18, masa ketika filsafat bukan cuma soal logika atau moral, tapi jadi seluruh proyek besar memahami seluruh realitas. Betul banget. Dan di pusat proyek itu ada satu nama besar, yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh lagi ke pemikiran Hegel, kita perlu tahu dulu tuh konteksnya. Kenapa Jerman pada waktu itu jadi pusat lahirnya aliran Jerman idealism yang luar biasa berpengaruh. Nah, kalau kita lihat ke belakang, titik awalnya adalah Immanuel Kant, filsuf dari Königsberg yang menulis Critique of Pure Reason. Kant mencoba menjembatani dua aliran besar sebelumnya, yaitu rasionalisme yang percaya pengetahuan datang dari akal dan empirisme yang bilang semua berasal dari pengalaman. Nah, hasilnya adalah filsafat yang disebut kritisisme. Kan bilang, pikiran manusia memang membentuk pengalaman, tapi kita nggak pernah bisa tahu realitas sejatinya. Yang dia sebut nominal world. Kita cuma bisa tahu fenomena, yaitu hal-hal sejauh muncul dalam kesadaran kita. Nah, masalahnya nih, banyak banget filsuf muda di zaman itu yang merasa gagasan Kant terasa seperti tembok. Mereka kagum dengan sistemnya, tetapi juga suatu waktu mereka juga kesal karena semua terbatas pada fenomena, yang artinya apakah manusia tidak bisa memahami realitas dengan sepenuhnya? Kalau dipikir, kan tuh kayak orang yang bikin peta batas antara apa yang bisa dan nggak bisa kita tahu. Tapi generasi setelahnya ngerasa kayak dikasih pagar tinggi. Mereka bisa lihat cahaya di baliknya, tapi nggak bisa lewat. Nah, Fichte, Schelling, dan Hegel itu kayak orang-orang yang nekat manjat pagar itu. Mereka pengen lihat langsung apa sih yang ada di balik fenomena. Mereka yakin bahwa realitas nggak cuma ada di luar sana, tapi juga hidup di dalam pemikiran manusia sendiri. Dan yang menarik, mereka hidup di masa Eropa sedang bergejolak. Revolusi Prancis baru terjadi. Ide-ide tentang kebebasan dan rasionalitas manusia sedang membakar semangat zaman. Jadi, filsafat mereka bukan cuma spekulasi, tapi juga refleksi atas perubahan sosial dan politik yang besar. Nah, di zaman ini filsuf pertama yang menonjol setelah Kant adalah Johann Gottlieb Fichte. Fichte percaya bahwa titik awal filsafat haruslah dari aku, bukan dalam arti ego pribadi, tetapi kesadaran yang aktif dan juga bebas. Nah, coba kita bayangin kalau dunia itu tuh kayak cermin. Victor bilang, waktu kita ngelihat dunia, sebenarnya yang kita lihat itu pantulan dari diri kita juga. Jadi dunia luar dan kesadaran nggak bisa dipisahin. Uh, artinya kita saling butuh. Lalu Schelling datang dan bilang, cermin nggak cuma ada di manusia, tapi juga di alam. Alam itu nggak pasif, dia punya semacam roh yang sama hidupnya kayak kita. Dan di situ seni jadi jembatan antara tempat manusia dan alam ketemu lewat rasa dan intuisi, bukan cuma lewat logika. Kalau kita pikir, ini sebenarnya cukup revolusioner. Victor mengubah cara kita memandang dunia. Bukan lagi manusia yang menyesuaikan diri dengan realitas, tapi realitas yang diciptakan lewat kesadaran manusia. Nah, saat Friedrich Schelling datang, dia menambahkan dimensi baru. Dia nggak mau memisahkan antara manusia dan juga alam. Bagi Schelling, alam itu punya hidup, punya jiwa, atau prinsip rasional yang sama seperti manusia. Dan disinilah muncul gagasan bahwa seni dan keindahan bisa mengungkapkan harmoni antara alam dan juga pikiran. Schelling juga terinspirasi oleh ide romantik, yaitu bahwa ada sesuatu yang hidup dan misterius dalam dunia, yang nggak bisa dijelaskan sepenuhnya lewat sains. Dia melihat alam bukan sebagai mesin, tapi sebagai ekspresi dari roh yang sedang berkembang. Nah, dari sinilah muncul Hegel, yang ingin menyatukan semuanya menjadi satu sistem besar. Awal mulanya ini kita harus tahu, Hegel lahir pada tahun 1770 di Stuttgart, Jerman. Ia tumbuh di masa yang penuh perubahan, dan sejak muda dia sudah tertarik pada teologi, politik, dan juga sejarah.
Tetapi semakin dewasa, ia menemukan bahwa semua bidang itu bisa disatukan lewat filsafat. Buat Hegel sendiri, realitas itu bukan kumpulan benda mati. Realitas adalah proses rasional semacam drama besar dari sesuatu yang dia sebut sebagai chase atau spirit. Nah, spirit ini bukan roh dalam arti mistik, tapi kesadaran universal yang berusaha mengenal dirinya sendiri. Kedengarannya abstrak, tapi bayangin gini, dunia dan sejarah seperti cermin besar tempat kesadaran belajar memahami diri. Semua perubahan sosial, konflik, bahkan kesalahan itu bagian dari perjalanan spirit menuju pemahaman diri yang sempurna. Dan proses itu berlangsung lewat apa yang disebut dengan dialektika. Kamu mungkin pernah mendengar istilah tesis, antitesis, dan juga sintesis. Itu adalah cara Hegel menjelaskan bagaimana ide atau realitas dapat berkembang. Misalnya ada satu gagasan atau tesis, tapi di dunia nyata gagasan itu akan menghadapi lawannya yaitu antitesis. Nah, keduanya itu bertentangan, tapi bukan berarti mereka saling meniadakan. Dari pertentangan itu muncul sintesis, yaitu pemahaman baru yang menggabungkan dan melampaui keduanya. Menariknya, Hegel nggak melihat kontradiksi sebagai hal buruk. Justru sebaliknya, tanpa ada pertentangan, nggak akan ada perkembangan. Dunia terus berubah karena adanya ketegangan dan negasi. Nah, contoh nyata dalam sejarah ini adalah pada masa kuno, pada saat manusia yang tunduk pada kekuasaan raja. Saat itu belum ada kebebasan individual, lalu muncul lagi masa revolusi dan konflik, hingga akhirnya manusia menyadari bahwa kebebasan harus diakui untuk semua orang. Dan bagi Hegel, sejarah adalah perjalanan spirit menuju kebebasan yang bersifat rasional. Dan inilah kenapa Hegel melihat negara modern sebagai bentuk tertinggi dari kehidupan etis. Negara, menurutnya bukan sekedar lembaga politik, tapi ekspresi dari kebebasan yang sadar, tempat di mana individu dan masyarakat menyatu dalam hukum dan moralitas. Pastinya, pemikiran ini juga memancing kritik. Banyak orang menuduh Hegel terlalu mengagungkan negara, seolah-olah negara itu bisa tak salah. Tapi sebenarnya Hegel cuma mau menunjukkan bahwa kebebasan sejati nggak mungkin tanpa struktur sosial dan rasional. Nah, setelah Hegel wafat pada tahun 1831, pengaruhnya besar banget di dunia filsafat modern. Murid-muridnya dan pembacanya terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah Hegelian kanan yang bersifat lebih religius dan juga ada Hegelian kiri yang bersifat radikal. Dari kubu kiri inilah muncul yang namanya Karl Marx. Marx terinspirasi oleh dialektika Hegel, tapi membalik arahnya. Kalau Hegel bilang kesadaran menentukan dunia, Marx bilang materilah yang menentukan kesadaran. Inilah cikal bakal dialektika materialistis yang jadi dasar komunisme. Sebaliknya, di sisi lain ada Kierkegaard, seorang filsuf Denmark yang menolak sistem besar Hegel karena dianggap terlalu mengabaikan individu. Kierkegaard bilang, yang penting bukan spirit universal, tapi eksistensi manusia yang nyata. Dari sinilah muncul akar eksistensialisme. Jadi bisa dibilang, meski pada saat itu banyak banget yang ngeritik Hegel, tapi hampir semua filsafat besar pada abad 19 dan juga ke-20 lahir dari bayangannya. Mulai dari Marx, Nietzsche, dan juga Heidegger, semuanya entah setuju atau melawan, tetapi tetap berdialog dengan Hegel. Dan bukan cuma di filsafat aja, di bidang politik, teologi, bahkan teori sosial modern, ide Hegel tentang sejarah, kebebasan, dan kesadaran masih sering jadi rujukan. Menariknya, di barat sendiri Hegel sering dianggap sebagai figur yang sulit. Tapi kalau kita telusuri, dia sebenarnya menawarkan optimisme bahwa dunia ini punya rasionalitas dan konflik adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Kalau dipikir-pikir, pemikiran Hegel mungkin kayak jauh banget dari kehidupan sehari-hari ya, tapi sebenarnya kalau ditarik ke konteks yang sekarang, itu relevan banget loh. Benar banget.
banget Mel, misalnya ketika kita menghadapi perubahan sosial, perbedaan pendapat atau krisis identitas, kita bisa belajar dari cara Hegel melihat konflik bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih dalam. Nah, mungkin itu juga inti dari pesan Hegel yang bilang manusiawi, bahwa kebebasan dan kesadaran tidak lahir dalam ketenangan, tapi dalam perjuangan dan dialog terus-menerus antara diri, orang lain, dan dunia. Nah, jadi daripada takut sama perubahan, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan, baik secara spiritual dan juga secara pribadi. Setuju banget. Nah, semoga obrolan kita kali ini bisa bikin kamu lebih kenal dengan Hegel dan gerakan Jerman idealisme yang mengubah wajah filsafat modern. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa teruslah berpikir karena itulah cara spirit bekerja melalui kita semua.